قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram tentang perihal sholat. Walaupun ini bukan hari seperti biasa, Sabtu Kliwon, Sabtu Legi, namun kita majukan pada kesempatan Sabtu Wage kali ini. Kali ini masih seputar pembahasan azan yang kita bahas, yaitu tentang nanti ada bahasan boleh atau tidak seorang muadzin menerima upah. Lalu tentang aturan-aturan tentang azan, apakah disyaratkan muadzin itu berwudu? Terus apakah harus yang mengumandangkan azan itu juga yang mengumandangkan iqamah? Nah, sekarang kita lihat beberapa hadis yang dibicarakan dalam pembahasan kali ini. Dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi qala anta imamuhum wa qatadi bi ad'afihim wattakhid muadzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Akhrajahu al-khamsa wa hassanahu at-Tirmidzi wa sahhahu al-Hakim. Dari Utsman bin Affan, maaf itu diberi catatan salah, itu dari Utsman bin Abil As. Dari Utsman bin Abil As. Radhiyallahu anhu. Ia berkata, wahai Rasulullah, jadikanlah aku imam untuk kaumku. Berarti dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jadi imam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta imamuhum, engkau adalah imam untuk mereka. Waqtadi bi ad'afihim, perhatikanlah yang lemah di situ. Terus angkatlah seorang muadzin, perhatikanlah yang paling lemah di situ. Lalu wattakhidh muadzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Angkatlah seorang muadzin yang tidak menuntut upah dari azannya. Berarti kita lagi bahas di sini boleh atau tidak mengambil upah dari amal soleh. Kita lihat dulu takhrij hadisnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab dalam kitab salat, bab mengambil upah dari adzan.
Diriwayatkan juga oleh An-Nasai, diriwayatkan juga oleh Ahmad, diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dari jalur Hamid, dari Said Al-Juriri, dari Abul Ala, dari Matrab bin Abdullah, dari Utsman bin Abil As. Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Minha Al-Alam menyimpulkan bahwa hadis ini hasan. Pak, Bu, hadis hasan itu hadis yang di bawah derajat sahih, namun masih bisa diterima atau masih bisa diamalkan. Nah, berarti sekarang kita lihat di sini tentang masalah jadi imam dibahas, kemudian yang kedua tentang masalah ngambil upah dari adzan. Penjelasannya sebagai berikut. Faedah hadis 1, hadis ini jadi dalil boleh meminta menjadi imam jika punya tujuan baik, yaitu ingin mewujudkan kemaslahatan kaum muslim. Adapun meminta jadi imam untuk mencari kekuasaan, meminta jabatan, itulah yang tercela. Berarti cuma untuk kesombongan saja itu tercela. Namun kalau dia memang yakini dia pantas untuk jadi imam, maka tidak ada masalah untuk itu. Berarti di sini masih boleh meminta kepemimpinan. Selama tadi dia anggap layak, selama ini bukan maksudnya adalah meminta kekuasaan atau meminta jabatan. Kalau meminta kekuasaan, minta jabatan, ini amanat yang berat. Sehingga biasanya para ulama itu mencegah diri mereka dari meminta jabatan atau minta kekuasaan seperti ini. Terus yang kedua, hendaklah imam memperhatikan keadaan makmum. Karena di situ ada yang lemah, ada yang umurnya sudah sangat tua, sudah sepuh. Sini memperhatikannya dalam hal apa? Apa, Pak? Memperhatikan dalam hal apa ini? Hah? Durasi sholatnya. Durasi sholatnya maksudnya lamanya. Jadi ketika dia ingin baca surat, dia perhatikan jemaah di belakang. Ini siapa ini yang di belakang? Ada orang lemah, ada yang sepuh-sepuh. Nah, ini yang perlu diperhatikan sehingga tidak salah ketika dia mengimami. Jangan-jangan terlalu lama dia nanti mimpin sholat, ternyata ketika itu ada orang-orang yang tidak kuat. Ada juga mungkin orang-orang yang punya kesibukan. Ada mungkin ada ibu-ibu yang ngomong anak, sehingga kalau dibuat lama agak terganggu. Maka imam bisa memperhatikan keadaan makmum, keadaan jamaah seperti itu. Terus nomor 3, dalam sholat kaum lemah atau du'afa butuh untuk diperhatikan. Perhatian seperti ini juga berlaku dalam segala sesuatu, misalnya safar dan jihad. Safar situ ada orang-orang yang lemah, juga perhatikan. Jihad juga demikian. Secara umum kita kaum muslimin disuruh membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah. Maka mereka juga mendapatkan perhatian, bukan hanya perhatiannya itu di dalam sholat saja. Terus yang keempat, hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang memperhatikan waktu azan dan ia tidak mengambil upah. Situ ya, perhatikan tadi orang tunjuk orang untuk jadi muadzin, berarti dia memperhatikan waktu azan terus. Namun keutamaannya dia tidak mengambil upah, berarti dia ikhlas karena Allah, bukan karena dunia dia itu mengumandangkan azan tadi. Nanti ada pembahasannya di bawah ya. Ada perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Terus yang kelima, hadis ini bukan menunjukkan haram jika ada yang mengambil upah dari azan, namun sekadar menunjukkan anjuran agar upah itu tidak diambil. Bapak Ibu sekalian, ini nanti juga terkait dengan masalah bukan hanya jadi muadzin, misalnya jadi guru ngaji, jadi kiai, jadi ustadz, boleh nggak dia mengambil upah dari hasil ngajarnya? Para ulama melebar dari itu. Jadi bukan hanya masalah azan saja. Mereka pembahasannya lebar sampai ini ngajar Quran bagaimana, boleh ngambil upah enggak? Dia ngajar TPA gimana, boleh ngambil upah enggak dari situ? Nah, ini yang
dibahas lagi selanjutnya. Coba lihat, saya nukilkan di sini ada perkataan Ibnu Taimiyah ada di 2 tempat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, mengenai upah untuk ibadah, dalam hal ini dibedakan antara orang yang butuh upah dan selainnya. Pak, Bu, orang yang ngajar tadi bisa jadi orang miskin. Itu namanya orang yang butuh. Dan ada orang yang sudah berkecukupan, sudah mampu dari sisi penghasilan. Nah, itu namanya orang selainnya. Itulah yang lebih tepat. Jadi ada yang butuh dan ada yang tidak butuh untuk diupahi tadi. Jika seseorang membutuhkan upah, ia tetap niatkan amalannya itu karena Allah. Jadi boleh saja dia ngambil upahnya. Jadi misalnya tadi dia jadi guru TPA ya, atau dia ngulang Quran, dia ngajar Quran. Dia boleh ambil upahnya dengan catatan tetap niatannya ikhlas. Berarti yang ini dia ambil cuma untuk memenuhi kebutuhannya saja. Karena ada yang ngajar seperti ini tidak punya pekerjaan yang lain karena sibuk dengan ngajar saja. Dia tidak bisa punya penghasilan lain lagi. Maka dia ambil dari upah tersebut, namun dia tetap jaga keikhlasan. Di sini katakan masih boleh baginya untuk mengambil upah dalam ibadah. Ingat ya, ini yang pertama keadaan orang yang apa? Yang butuh. Karena nafkah pada keluarga itu wajib. Dan boleh sesuatu yang wajib dibayarkan dengan upah ini. Karena bisa jadi dia ngajar, ngulang di pesantren, dia ngulang itu di pondok, dia ngulang TPA, dia ngajarkan Al-Quran, gak punya pekerjaan sampingan lagi. Padahal dia untuk nafkahi keluarganya, untuk nafkahi anak istrinya juga wajib. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tidak apa-apa dia ambil. Lalu Ibnu Taimiyah lanjutkan lagi. Sedangkan orang kaya tidaklah butuh pada upah ini. Karena nantinya ia termasuk orang yang beramal pada selain Allah. Kalau dia kejar-kejar upah lagi atau dia pasang target untuk upah ini, saya mau ngajar kalau dibayar sekian rupiah. Dia pakai target berarti. Kalau nggak mau penuh ini saya nggak mau ngajar. Maka nanti yang dia harapkan ini pada selain Allah, jadinya tidak ikhlas. Nah sebenarnya dari uraian Ibnu Taimiyah ini sebenarnya para ulama beda pendapat Pak Bu. Di sini mereka beda pendapat. Ada yang katakan tidak boleh ambil sama sekali. Ada yang katakan kalau ngajar seperti ini silahkan untuk ambil. Ada yang katakan rinci seperti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rinci untuk orang yang miskin yang tidak punya pekerjaan lagi, dia boleh manfaatkan upah tadi. Sedangkan untuk orang kaya, dia tidak boleh mengambil upah tersebut. Di antara alasannya, lihat di sini saya nukilkan dalil. Di antara dalil yang dipakai, ini pendapat Ibnu Taimiyah adalah ayat ketika menjelaskan tentang orang yang ingin memakan harta anak yatim. Jadi dia santuni anak yatim, tapi dia tidak punya pekerjaan yang lain. Cuma urusannya untuk ngurus anak yatim saja. Di sini disebutkan wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Allah katakan dalam An-Nisa ayat 6, barang siapa di antara pemelihara itu, yaitu yang memelihara anak yatim, itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut saja. Dia butuh bagaimana, itu yang dia manfaatkan dari harta anak yatim tadi, cuma sesuai kebutuhan. Contoh misalnya, ini kalau orang kaya, dia sekarang memelihara anak yatim, maka baiknya dia tidak ngambil harta anak yatim sama sekali. Kalau ada bantuan, ini murni untuk anak yatim, dia tidak ambil sepersen pun dari situ. Murni disalurkan. Nggak ada mampir singgah-singgah berapa persen gitu, enggak. Namun kalau yang kedua keadaannya, yang nyantuni anak yatim, yang melihara anak yatim ini orang miskin, maka sekadar yang dia butuhkan. Misalnya karena dia tidak kerja lagi yang lainnya, karena cuma ngurus anak yatim yang banyak, dia ketika itu tidak bisa lagi kerja. Kebutuhannya berapa? Ya taruhlah
UMR lah, UMR Jogja berapa? 700. 1.700.000. Nah, taruhlah lah di bawahnya dikit lah, 1,5 lah untuk kebutuhannya, untuk dia ngurus istrinya, untuk dia ngurus anaknya. Nah, diambil dari situ, sisanya jadi hak anak yatim. Namun kalau seandainya dana yang masuk sekian, dia kasih anak yatim cuma 10%, dirinya 90%, itu korupsi luar biasa. Yang seperti ini sudah diingatkan ini sejak masa silam. Saya contohkan ada kisah Salman Al-Farisi itu saat dia ingin belajar, ingin dalami agama. Salman itu dari kalangan Majusi. Guru pertama dia itu dia dapati seorang pendeta. Saat dia pertama kali kenal agama, sebelumnya dia itu Majusi, menyembah api. Bapaknya juga tokoh Majusi. Maka Salman itu disuruh untuk jaga api, jangan padam. Suatu saat dia keluar dari situ dan dia lihat orang Nasrani itu ibadah. Orang Nasrani sini, Pak, Bu, ini yang masih memegang ajaran Nasrani yang murni. Maka ketika itu dia lihat ini sembahyangnya kayak gini. Nah, ditanya oleh Salman, ini agama ini asalnya dari mana? Dari Syam. Lantas dia pergi dari Persia menuju Syam. Nah, di situ cerita pertama ini disebutkan dia dapati pendeta yang jelek. Pendeta jeleknya gimana? Pendeta ini tiap saat itu kumpulkan sedekah dari jamaahnya. Kemudian sedekah ini tujuannya dibagikan kepada fakir miskin, namun pendeta ini tidak pernah bagi pada fakir miskin. Dia kumpulkan sampai jadi 7 peti emas dan perak. Jadi 7 peti emas dan perak. Sampai datang waktu dia itu meninggal dunia. Orang-orang belum tahu ini. Simpanan ini masih ada. Kemudian orang-orang ingin mengurus jenazahnya ketika sudah meninggal tadi. Kemudian Salman berita pada halayak ramai, kalian tahu nggak? Ini pendeta yang jelek. Kalian itu nyumbang sekian, sedekah, kalian nyumbang seperti ini. Dia itu tidak nyalurkan kepada yang berhak menerima, namun dia manfaatkan sendiri. Dia simpan tadi harta-harta yang ada. Terus orang-orang kaget. Apa buktinya kalau kamu bilang itu dia itu tidak benar dalam menyalurkan harta tadi? Saya akan tunjukkan, kata Salman, saya akan tunjukkan kepada kalian. Dia punya simpanan 7 peti emas dan perak. Ditunjukkanlah kepada orang-orang tadi. Maka orang-orang tahu ternyata harta yang selama ini mereka sumbangkan itu tidak disalurkan. Ya, ini tidak disalurkan sama sekali ya, bukan menunda untuk menyalurkan, namun tidak disalurkan sama sekali. Maka orang-orang ketika itu menghukum pendeta ini yang sudah mati. Mereka pertama tidak mau menguburnya. Yang kedua, pendeta ini digantung di tiang salib. Yang ketiga, dilempar dengan batu sampai mereka itu puas. Tanda bahwasanya ngambil seperti ini tidak diperkenankan. Ya, ngambil seperti ini tidak diperkenankan. Ini korupsi besar-besaran nih. Dan biasanya punya peluang banyak di sini. Kalau dari sektor agama pun ini tidak pandang dia itu takmir atau dia itu apa, pasti ada punya peluang-peluang seperti itu juga. Ya, di negeri kita itu sudah ma'ruf sekali. Ya, di mana kejadian-kejadian mau dari tingkatan takmir masjid kecil sampai yang di atas. Ya, itu sudah hal biasa. Punya peluang-peluang korupsi di mana-mana. Sampai Al-Qur'an pun bisa dikorupsi kok. Ya, ada saja peluang, pasti ada itu jalannya. Nah, di sini ditekankan, makanya ditekankan tadi kalau orang yang miskin cuma ngambil apa tadi? Boleh ngambil nggak yang miskin? Boleh atau tidak? Boleh. Namun apa? Sekadar kebutuhan. Terus kalau yang kaya gimana? Boleh ambil atau tidak? Tidak boleh. Dia tidak boleh ambil dana itu.
Kalau ini untuk nyantuni anak yatim, mulai anak yatim, kemudian anak yatim ini punya harta, dia tidak boleh ambil sama sekali. Dia murni untuk berbuat pada anak yatim ikhlas karena Allah. Kerja sosial berarti. Nah, terus Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, adapun mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu tanpa upah, itulah sebaik-baik amal dan sangat dicintai oleh Allah. Ini sudah diketahui secara pasti dalam agama kita ini. Lalu beliau contohkan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para ulama lainnya yang telah masyhur di tengah umat dengan pengajaran Al-Quran, hadis dan fikih. Mereka semua tidaklah menerima upah sama sekali. Jadi murni mereka mengajarkan ilmu. Benar-benar tidak ditemukan ketika mengajarkan ilmu mereka meminta upah. Kalau zaman ini alias pasang tarif. Ya, pasang tarif sekian. Saya mengisi sekian jam, nanti bayar 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta. Enggak. Dari dulu ulama-ulama sudah terkenal kalau mereka punya ilmu, mereka pakar Al-Quran, mereka pakar hadis, mereka pakar fikih, tidak ada sama sekali yang menerima upah. Itu sudah terkenal sekali, ya, sudah ma'ruf di tengah-tengah mereka. Tidak mau menerima seperti itu. Maka dari penjelasan ini diterapkan juga seperti tadi yang kita bahas tentang azan. Itu hukum menerima upah. Dan ini juga mengamalkan seperti dalam surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Di situ Allah katakan, ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah ketika dia itu mengajarkan, wa hum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Dalam surat Yasin juga disebutkan semacam itu. Nah, ini punya makna sama seperti yang kita bahas kali ini. Jadi intinya, untuk yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu dirinci jadi dua golongan berarti. Ada golongan yang mampu, berarti baiknya tidak ambil. Yang kedua apa? Golongan yang tidak mampu. Boleh dia ambil nggak? Boleh. Cuma sekadar kebutuhan. Wallahu a'lam. Sekarang kita lihat hadis 196. Wa an Malikin ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Al-hadis akhrajahu sab'ah. Dari Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kami, apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian semua. Jika apa? Waktu sholat sudah tiba. Berarti kalau waktu sholat belum tiba, tidak boleh kumandangkan azan. Kalau waktu sholat sudah tiba, baru azan itu berkumandang. Sekarang lihat takhrij hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Lihat tuh ada 7 ya. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. 7. Maka dikatakan tadi oleh Imam Ibnu Hajar, dikeluarkan oleh yang 7. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar dikeluarkan oleh yang 7 itu ada 7 tempat, 7 kitab. Yang Bukhari, Muslim 2, penulis kitab Sunan 4, ya, penulis kitab Sunan 4, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Terus yang satu lagi Musnad Imam Ahmad. Sekali lagi saya ulang, kalau disebutkan yang 7, ya, Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram sebutkan yang 7, maka yang mengeluarkan 1 Bukhari, 2 Muslim, terus tambah 4 penulis kitab Sunan. Apa penulis kitab Sunan? Penulis kitab Sunan ada 4. Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ditambahkan 1 lagi jadi 7, Musnad Imam Ahmad.
Ulang lagi. Dikeluarkan oleh yang 7 menurut Ibnu Hajar. 1 apa? Bukhari. 2 Muslim. Terus 4, tambahkan 4 penulis kitab sunan. Apa saja penulis kitab sunan? 4 Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Terus tambahkan yang ke-7 Musnad Imam Ahmad. Itu namanya Kutubus Sab'ah. Kitab yang 7. Dan ini kitab induk dalam masalah hadis. Hadis-hadis itu terkumpul di dalam 7 kitab ini. Itu namanya kitab induk. Yang paling nomor 1 Bukhari tadi. Di bawahnya ada Sahih Muslim. Kemudian habis itu baru ada kitab-kitab sunan yang 4 tadi. Terus ada Musnad Imam Ahmad. Tuh musnad disebut musnad karena penyusunannya itu berdasarkan nama sahabat. Jadi nanti ada Musnad Ibnu Abbas, nanti ada Ibnu Mas'ud, ada Musnad Aisyah. Berarti hadisnya cukup dari Ibnu Abbas saja. Ada Ibnu Mas'ud berarti dari Ibnu Mas'ud saja. Dari Aisyah berarti Aisyah saja. Nah itu jilidnya banyak. Bapak ibu nggak perlu miliki yang 7 ini, nggak masalah. Miliki yang sederhana dulu daripada yang miliki 7 nggak baca-baca, cuma koleksi saja ya. Kalau jadi bahan referensi baru itu buka yang 7 ini ya. Kapan-kapan bisa ke perpustakaan Darussolin, nanti lihat-lihat tak tunjukin. Namun nggak boleh dipegang, nggak boleh baca. Nanti lecet dikit awas. Karena kalau orang utak-atik pindah tempat, wah saya yang bingung nanti ini buku di mana ini. Mau saya baca nggak bisa dibaca karena orang-orang utak-atik sembarangan. Dikira sama semua itu, covernya sama. Terus nggak bisa baca lagi, dikira Al-Quran semua lagi. Ustaz ini satu perpus Al-Quran semuanya. Al-Quran apa? Ini buku tulisan Arab. 7 ini ada di perpustakaan Darussolin itu ada. Terus faedah hadis, disyariatkan azan, hukumnya fardu kifayah. Seandainya gini, di Godian kalau ini hukumnya fardu kifayah ya. Masjid ini sudah kumandangkan azan. Maka seandainya masjid yang lain tidak azan atau dia ada yang telat 10 menit, ada yang telat 15 menit, ada yang telat 20 menit, maka memakai patokan azan. Ya, Masjid Al-Aman saja sudah cukup. Nanti yang lainnya cukup iqamah saja. Itu namanya fardu kifayah. Ya. Terutama tadi kalau ada yang telat gitu, telatnya keterlaluan. Ya, muadzinnya pergi Ustaz ke pasar dulu. Nah, kalau di desa itu, Ustaz ini muadzinnya itu ngarit dulu, cari pakan ternak dulu, baru pulang ini Ustaz. Kalau azannya harus tepat waktu, karena masalahnya ini urgen. Kalau di beberapa sholat tertentu ini penting, terutama kalau sholat maghrib sama sholat subuh. Maghrib ada yang mau buka puasa, kalau subuh apa? Ada yang memulai puasa, sama berhenti sholat tahajud. Itu lebih penting. Sehingga kalau telat-telat untuk 2 waktu ini masalah. Ada yang harusnya sudah buka, kamu telat setengah jam, akhirnya dia makannya telat setengah jam. Kalau subuh, ini lebih parah lagi. Telat setengah jam subuhnya atau 15 menit. Dia bablas sholat tahajud terus. Padahal waktu sudah selesai sebenarnya. Ada yang bablas makan sahur terus. Ini gara-gara muazin nih telat azan. Maka nggak boleh. Terus yang kedua, azan baru sah kalau waktu sholat sudah masuk. Azan sendiri adalah pemberitahuan, perbaiki itu pemberitahuan mengenai masuknya waktu sholat. Jadi ini untuk menandakan waktu sholat sudah masuk. Terus yang ketiga, azan dan iqamah tetap disyariatkan saat safar karena hadis Malik bin Al-Huwairis ini diucapkan saat safar.
Berarti Pak, Bu, kalau jadi musafir juga ada sholat berjamaah. Kalau situ ada sholat berjamaah, ada kumandang azan, ada kumandang iqomah. Namun kalau misalnya kita mampir, contoh, ada masjid di stasiun, ada masjid di bandara, situ sudah ada azan pertama, maka cukup yang buat jamaah berikutnya cukup iqomah saja. Nggak perlu azan lagi, karena nanti azan berulang kali terus. Mau mulai azan lagi, iqomah lagi. Cukup yang pertama aja. Yang berikutnya cukup kumandangkan apa? Iqomah. Jadi tetap saat safar berjamaah, saat safar juga dikumandangkan azan dan juga dikumandangkan iqomah. Karena hadis Malik bin Al-Huwairis tadi membicarakan tentang sholat saat safar. Berarti nanti berjamaahnya bisa jadi kalau musafir sini memilih qashar, semua jamaahnya qashar. Bisa juga dia memilih tambah jamak, berarti jadinya jamak qashar. Bisa juga nanti ada imam yang memilih sholat misalnya zuhur asar, dia jamak qashar, namun sholat zuhurnya dia milih 4 rakaat, sholat asarnya dia milih 2 rakaat, boleh. Karena ketika dia jadi imam, dia tahu, oh belakang saya ini ada yang mukim ini, dia 4. Saya ngalah saja lah, saya milih jadi 4 sholat zuhurnya. Habis itu asarnya baru dia qashar, boleh. Ya, untuk melihat maslahat, itu nggak masalah. Namun kalau imamnya milih qashar, makmumnya ada yang mukim, harusnya 4, maka makmum yang mukim ini tetap kerjakan sholat 4 rakaat, nggak milih qashar juga, karena dia bukan musafir. Maka setelah imamnya 2 rakaat, makmum berdiri lagi, sempurnakan jadi 4 rakaat. Ustaz, masa saya nggak bisa milih ikut-ikut dapat diskon juga? Oh nggak bisa, kamu mukim. Ya ini tadi musafir. Atau sebaliknya, yang mukim itu jadi imam 4, berarti kan? Nah, musafir ada di belakang. Musafir tetap ikuti imam. Dia tetap genapkan. Jadi 4. Dia gak boleh ngotot. Saya musafir kok, sudah saya 2 saja. Nanti kalau sudah selesai 2, tak salam sendiri. Habis itu saya ikut 2 lagi bareng imam. Oh gak boleh, ini langgar ini. Kalau ini gak boleh keadaan yang kebalik kayak gini. Kalau imamnya itu 4, maka makmum juga ikut 4. Kecuali kalau imamnya itu 2 karena dia itu musafir, makmum yang mukim tetap kerjakan 4. Karena yang sempurnanya ini 4, jadi patokannya ini 4 dulu ini. Mungkin beda dong dengan musafir. Terus hadis berikutnya lagi dari Jabir radhiyallahu anhu, hadis 197. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina adzanik wa iqamatik qadra ma yafrugul akilu min aklihi." Al-hadis rawahu Tirmidzi wa dha'afahu. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal radhiyallahu anhu, jika engkau mengumandangkan azan maka perlambatlah, dan jika engkau mengumandangkan iqamah maka percepatlah, dan jadikanlah antara azan dan iqamah itu kira-kira seperti waktu orang yang makan telah selesai dari makannya. Takhrir hadis di sini dikeluarkan oleh, itu bisa ditambahkan Tirmizi, kelupaan situ tulis Tirmizi. Syabullah Al-Fauzan dalam Minha Al-Alam mengatakan bahwa makna hadis ini sahih, namun sanad hadis ini dhaif. Maknanya benar, karena mengingat hadis-hadis yang lainnya. Berarti kita masih bisa bahas. Sekarang lihat azan tadi yang dimaksudkan perlambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lambat itu namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lambat. Kalau iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu cepat namanya.
Kenapa azan dibuat lambat kalau iqamah itu dibuat cepat? Karena azan lagi manggil orang-orang belum pada datang. Kalau azan dibuat cepat, orang-orang pada keburu-buru ke masjid. Coba nadanya kalau kayak iqamah coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah gitu, kayak cepat seperti iqamah. Wah, semuanya pada, waduh. Kita telat ini. Semuanya nganggap itu telat. Namun kalau dibuat lambat untuk azannya, maka orang-orang punya persiapan. Baru Allahu Akbar sudah ambil wudhu, siap-siap. Sudah pakai baju, siap-siap. Sudah nutup aurat, siap-siap. Ada persiapan. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis. Kumandang azan diminta pelan, sedangkan kumandang iqamah lebih cepat. Tadi seperti itu ya. Kalau azan lambat, kalau iqamah lebih cepat. Kalau iqamah kenapa cepat? Jamaah sudah ada di masjid, maka bisa cepat karena sudah dipanggil tadi. Yang telat, ya salah yang telat tadi. Mungkin ada uzur atau memang dia sengaja telat. Terus yang kedua, antara azan dan iqamah baiknya ada jeda, tidak terburu-buru. Apa tadi kadarnya? Seperti waktu orang yang makan telah selesai dari makannya. Kalau kita itu di rata-rata masjid itu cepat-cepat semuanya itu. Kadang cuma 5 menit, orang baru ambil wudhu dia sudah iqamah. Terlalu cepat. Apa manfaatnya? Harus ada jeda di situ. Yang pertama untuk persiapan. Dan sholat yang paling butuh persiapan berat itu sholat apa? Sholat apa Pak? Subuh. Tak cerita subuh nih ya. Ini aja azan itu masih belum bangun, masih setengah sadar. Bangun gak? Bangun gak? Iya kan Pak? Itu masih mikir bangunnya itu. Sudah bangun masih mikir lagi. Ya, masih lama ini. Itu masih mikir lagi tuh kalau sudah bangun. Terus belum lagi urusan ke belakang. Iya toh Pak? Belum lagi urusan ke belakang. Belum lagi kalau ada yang junub. Mbak, junub berapa menit coba Pak? Berapa menit? Kamar mandi. Kalau laki-laki gampangnya guyur-guyur aja sudah selesai kan? Ibu-ibu yang lama biasanya. Taruhlah 5-10 menit. Dia butuh dalam kamar mandi itu coba. Coba kalau azan subuh itu cuma 5-10 menit. Apa yang terjadi? Masbuk semua itu Bapak-bapak. Maka kalau azan subuh jedanya cuma 5-10 menit, itu saya yakin orang malas subuh di masjid. Wes telat. Sudah gak usah mangkat aja lah, di rumah aja. Namun kalau dia tahu jedanya itu lama, nyantai dari rumah gitu. Saking nyantainya, masih iqamah pun dia nyantai. Ya. Saking nyantainya itu, masih iqamah saja nyantai gitu. Pak Ustadz tuh lama nanti subuhnya itu, 15 menit subuhnya nyantai. Wes nyantai aja, dia pelan-pelan dari rumah gitu. Masih dapat rakaat pertama. Coba saking segitunya loh dia. Namun apa efeknya Pak? Akan semangat subuh. Dia belajar subuh kan? Dibandingkan kalau jedanya itu cepat, mau berangkat aja malas. Paling saya telat nanti, saya datang nanti tahiyat akhir. Sama saja, bukan masbuk lagi, saya sudah gak dapat jamaah. Dia gak mau berangkat. Maka kalau mau timbang-timbang, bisa subuh itu jedanya 20, 25, 30 menit. Kalau sekarang ini azan subuh itu, sekarang azan subuh jam 4 kurang kan? Ya kan? Saya bisa ambil 35 menit, 40 menit itu. Ya. Karena masih lama ke jam 5. Rampung jam 5 kurang seperempat. 5 kurang seperempat, saya siap-siap. Wah, mau pergi ke Sidoarum. Masih ada waktu. Karena subuhnya jam 4 kurang 5 sekarang. Jadi masih bisa jeda lama itu. Orang enak. Mau datang masjid, masih bisa sholat sunnah fajar. Iya kan? Sudah junub tadi, sholat sunnah fajar dapat lagi.
Masih bisa dapat itu. Terus setelah itu masih ada waktu lagi, masih bisa dia berdoa. Ada waktu lagi, masih bisa dia buka Al-Quran. Maka jadi ibadah yang enak gitu, nggak kesusu, nggak keburu-buru. Ya, ini terutama untuk bapak pergi ke masjid kayak gitu jedanya. Kalau ibu-ibu nggak pakai jeda ini, sudah azan mau langsung sholat boleh. Nggak mesti tunggu iqamah di masjid. Sudah iqamah pun ibu-ibu belum sholat subuh, masih bisa sholat sunnah fajar dulu baru sholat subuh di rumah, nggak masalah. Ibu nggak pakai patokan azan iqamah masjid, Bu. Yang penting masuk waktu kalau ibu-ibu di rumah. Nah, terus hadis 198 ini tentang orang yang azan haruskah berwudu. Walau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adzinu illa mutawaddi'un wa dha'afahu aidan. Dalam riwayatnya pula yaitu Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah diperkenankan azan kecuali orang yang telah berwudu. Disuruh apa dulu? Wudu. Namun lihat takhrij hadis. Takhrij itu penilaian derajat hadis ini. Namanya takhrij ya. Takhrij itu artinya mengeluarkan. Jadi kita sebutkan kitab-kitabnya ini sumbernya dari mana. Kemudian tambahkan penilaian hadis ini apa? Sahih, hasan, apa dhaif. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi nomor 200. Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif jiddan. Dhaif banget. Imam Tirmizi juga mendhaifkan hadis ini. Berarti kalau dari segi sanadnya dhaif, berarti makna hadis tadi tidak bisa dipakai kecuali ada pendukung dari dalil yang lainnya. Dan hadis ini tidak punya pendukung dari dalil yang lainnya. Kesimpulannya, coba lihat yang pertama. Hadis ini menunjukkan disyaratkan bersuci untuk azan. Akan tetapi hadisnya apa? Dhaif. Seandainya ada yang tidak bersuci, azannya sah. Dia misalnya lihat ini sudah masuk waktu sholat, muadzinnya belum datang. Dia masuk masjid azan, belum sempat wudhu, sah azannya. Yang lebih baik adalah bersuci ketika azan, cuma afdol saja. Namun andai dia tidak pakai wudhu, azannya tetap sah. Karena azan itu sama dengan zikir. Zikir juga demikian. Zikir tidak disyaratkan berwudhu. Ingat ya, zikir itu tidak disyaratkan berwudu. Terus kedua, azan termasuk ibadah dan zikir kepada Allah, maka afdalnya dikerjakan dalam keadaan bersuci. Mau afdalnya bisa bersuci untuk ibadah dan zikir seperti ini. Itu afdalnya. Terus yang ketiga, iqamah ditekankan untuk bersuci. Kalau azan tidak pakai syarat bersuci kan? Namun kalau iqamah iya. Karena apa? Iqamah sudah mau menegakkan sholat. Masa yang iqamah terus ke belakang lagi gitu? Karena sholat sudah mau ditegakkan, maka lebih urgent untuk yang iqamah sudah dalam keadaan bersuci. Kalau azan masih jauh jaraknya dengan iqamah, dengan ditegakkannya sholat. Terus yang keempat, sekarang junub. Ya, bahasanya orang junub boleh azan enggak? Jadi dia junub masuk masjid terus mau kumandangkan azan. Ini mungkin bapak mau tertawa ini, lihat ini junub kayak kurang kerjaan aja. Pak, ini ada yang nanya kayak begini. Bahkan di majelis tuh ada yang nanya saya, Ustaz, saya masih junub namun enggak ada yang azan di masjid. Saya boleh enggak azan dulu karena belum ada yang azan? Saya bilang, kamu ini masih sempat mikir kayak gitu ya? Nah, kalau penjelasannya kayak gini, para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang menyatakan azannya tidak sah. Ditambah lagi, kalau kita bilang tidak sah, dia masuk masjid dalam keadaan apa? Junub. Dan itu bukan sekadar lewat, namun diam. Kalau untuk yang junub tidak boleh diam lama-lama di masjid. Yang boleh adalah cuma lewat saja. Nah, itu dari situ sendalnya ketinggalan sana, junub. Saya lewat dulu, boleh.
Junub boleh. Namun kalau diam nggak boleh. Diam lama di masjid nggak boleh. Kalau ini adzan itu termasuk diam. Maka dari sisi ini tidak bolehnya. Terus ada yang juga menyatakan bahwa adzan orang junub itu sah. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim dan menjadi pendapat kebanyakan ulama. Kesimpulan yang paling bagus, junub baiknya segera mandi kemudian kumandangkan adzan. Sama juga tadi untuk yang belum berwudu, baiknya wudu dulu baru kumandangkan adzan. Namun kalau wudu bukan syarat. Seandainya ada yang belum wudu terus kumandangkan adzan, sah atau tidak? Sah. Lalu kita lihat hadis terakhir. Ini tentang apakah yang kumandangkan adzan itu yang harus iqomah juga, apakah boleh orang lain. Hadisnya dari Ziyad, ini diriwayatkan oleh Tirmizi pula, bin Al-Harits radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man adzana fahuwa yuqim." Siapa yang kumandangkan adzan, maka dialah yang mengumandangkan iqomah. Namun Imam Ibnu Hajar katakan hadis ini dilemahkan oleh Imam Tirmizi. Hadisnya dianggap dhaif oleh Imam Tirmizi. Lihat takhrij hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Baihaqi. Hadis ini dhaifkan oleh Tirmizi karena dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Ziyad Al-Afriki. Afriki berarti dari mana? Afrika. Ia adalah perawi yang dhaif menurut para ulama ahli hadis. Kesimpulannya hadisnya dhaif. Faedah hadis ini menunjukkan bahwa yang mengumandangkan azan dialah yang berhak mengumandangkan iqamah. Akan tetapi hadis tersebut dhaif. Maka tidak bisa hadis ini dijadikan sandaran untuk melarang. Maka boleh saja ada yang mengumandangkan azan, lantas orang lain yang mengumandangkan iqamah. Namun kalau ada yang kumandangkan azan, ya, dia iqamah, nah itu bagus. Karena itu tugasnya dia itu. Namun ada juga masjid yang kumandangkan azan, iqamah sekalian, terus jadi imam sekalian. Nggak ada jamaah, geruang siji pokoknya, musibah. Ada lagi, ini yang beda lagi. Ada yang kumandangkan azan di sini, dia bisa kejar 3 masjid juga dia kumandangkan azan semua. Dia pindah-pindah tempat, sudah azan sini, dia pergi lagi pakai motor lagi ke masjid yang lainnya lagi, pindah lagi ke masjid yang lainnya lagi. Sebenarnya ada yang dia langgar. Pelanggarannya apa? Kalau orang sudah dengar azan dalam masjid tidak boleh keluar kecuali kalau punya uzur. Harus dia sholat di situ. Ini pindah tempat 3 masjid. Enggak, saya salah itu 3 masjid, di masjid ketiga dia iqamah. Sebenarnya ini luar biasa ini. Maksudnya dekat-dekatan itu. Dia pindah ke masjid ketiga baru dia iqamah di situ. Pelanggarannya apa? Orang yang sudah masuk masjid ketika azan tidak boleh keluar dari masjid kecuali dia sholat di situ, sholat wajibnya di situ. Kecuali kalau punya uzur, misalnya pergi keluar mau balik lagi, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa hadis yang kita bahas di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Kajian saya dari Senin besok, dari 27 Oktober sampai 4 November diliburkan. Masjid di kampung saya jarak azan dan iqamahnya sangat dekat, sehingga jarang bisa sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah fajar. Bolehkah kita milih pindah masjid yang lain untuk bisa mendapatkan sholat sunnah fajar atau tahiyatul masjid? Saran saya tetap sholat di situ. Cuma kamunya datangnya lebih awal. Kalau sudah paham masjidnya terlalu cepat kayak gitu, datang lebih awal. Dan milih sholat sunnah fajar saja. Tahiyatul masjid seperti saya terangkan sebelumnya ya,
tahiyatul masjid boleh masuk dalam sholat sunnah fajar. Sholat sunnah wudhu juga boleh masuk dalam sholat sunnah fajar. Sudah saya terangkan. Ustadz, saya kerja di toko bangunan. Kadang pas ganti shift dan tutup kas, ada selisih uang antara real dan catatan. Dan kadang saya nombok. Kadang saya juga mengambil uang selisih tersebut. Nah, mengambil uangnya salah kamu. Karena kalau ada selisih banyak, saya sering dimarahi dan lama nyari selisih tersebut hingga pulangnya lebih dari jam kerja. Apakah saya berdosa? Yang tadi ada kelebihan, kamu nggak boleh ambil. Kalau situ ada kekurangan, kamu nombok, resikomu jadi pegawai. Karena kalau ngambil harus bilang dong pada yang punya. Dia yang punya uang kok. Kalau kurang, harusnya juga kamu bilang, saya sudah jujur ini Pak, harus beritahu apa adanya gitu loh. Kalau enggak ya sudah, kamu nombok saja kalau memang tidak terlalu banyak. Namun kalau lebih, amanatnya jadi pegawai, ini apalagi pegang uang kayak gitu sama seperti bendara, lapor. Pak, ini lebih. Biar nanti majikan kan senang. Alhamdulillah lebih terus ya. Nanti kalau kamu ada yang kurang tadi, dia sudah maafkan. Dia sudah maafkan situ. Oh, ini ada yang kurang ya. Oh, berarti kemarin itu yang lebih. Kamu dimaafkan nih karena sekarang ini sudah ada yang lebih. Yang kurang kemarin dimaafkan gara-gara ini, kan enak. Anak kecil yang belum balik boleh nggak mengumandangkan azan? Syarat yang mengumandangkan azan sudah tamyiz. Tamyiz itu kalau kaitannya dengan azan berarti sudah bisa azan. Tamyiznya berarti anak 1 SD kalau sudah bisa azan boleh nggak kumandangkan azan? Boleh dan sah. Karena syaratnya cuma tamyiz, tidak nunggu balik. Bahkan anak yang tamyiz ini boleh jadi imam sholat. Pernah ada seorang sahabat sudah dengar azan, sudah kumandangkan iqomah ini, sekarang tinggal saya jadi imam. Gak ada yang mau maju. Sahabat ini ditunjuk, kamu saya yang jadi imam, karena hafalan dia lebih banyak. Kemudian dia cerita, saat itu saya jadi imam, umur saya baru 6 tahun. Umurnya berapa? 6 tahun. Itu masuk SD saja itu belum. Baru 6 tahun sudah jadi imam sholat. Karena dia sudah tamyiz, artinya sudah bisa sholat. Kalau tadi azan berarti sudah bisa azan. Ustadz, adik saya akan mengadakan walimatul ursh, tapi dia memakai biduan dan juga ada hiburan di situ. Bagaimana sikap saya? Apakah boleh tidak menghadiri acaranya? Wah, ini kamu saudaranya, wah agak berat ini. Maka kalau saran saya tetap hadir, namun dengan keadaan mengingkari perbuatan tadi. Kalau bisa nasihati. Kalau tidak, ya sudah ingkari dalam batin. Karena ini saudara, beda lagi. Mudaratnya lebih besar kalau tidak hadir. Jika dari Yogyakarta menginap di hotel di Kaliurang 2 hari, apakah boleh sholat jamaah qashar? Ya Allah. Jarak dari sini ke Kaliurang ya sama seperti saya ke Gunung Kidul juga. Kalau situ sudah jamaah qashar, saya sudah tiap hari jamaah qashar terus. Saya nggak pernah jamaah qashar itu dari Gunung Kidul ke sini bolak-balik, nggak pernah jamaah qashar. Tetap kalau sempurna zuhurnya 4, asarnya 4. Karena saya nganggap itu bukan safar. Ini Kaliurang juga ya Allah, masih masuk jalan Kaliurang juga itu. Enggak jamaah, enggak qashar, enggak boleh. Kalau yang parah itu yang saya dengar jamaah Wonosari Gunung Kidul sudah jamaah qasharnya di Bantul. Saya bilang ini kurang kerjaan tenan ini. Bantul lagi, cuma turun. Bantul lu cuma lihat gunung, dari gunung atas lihat bawah itu loh. Sudah jamaah qashar. Saya bilang kurang kerjaannya, orang paham jelas. Itu lebih parah lagi. Sholat berjamaah di masjid itu sunnah atau wajib buat laki-laki? Saya kemarin ada pengajian keluarga, ustadznya bilang fardu kifayah. Pendapat yang tepat fardu ain untuk bapak-bapak. Karena yang buta saja, buta loh ini, disuruh ke masjid. Harusnya kalau itu fardu kifayah, yang buta nggak usah berangkat, sudah diwakili oleh yang bisa melihat. Namun Nabi suruh yang buta tetap berangkat juga kalau dengar azan.
Apa ini artinya Syekhul Islam? Kenapa cuma Ibnu Taimiyah? Ada gelaran Syekhul Islam bukan hanya Ibnu Taimiyah, yang lainnya. Syekh itu artinya kalau mau bahasa bebasnya guru besar dalam agama Islam, gitu aja. Bagaimana ketika safar ingin sholat isya berjamaah di awal waktu tapi belum sholat maghrib? Nah, ini kasusnya gampang. Imam lagi sholat isya, jenengan datang mau jamak takhir kan, namun belum sholat maghrib. Sekarang sholat isya aja dulu, biar niatnya sama dengan imam. Kemudian setelah sholat isya baru sholat maghrib. Untuk jamak takhir tidak disyaratkan berurutan. Yang disyaratkan berurutan untuk jamak takdim. Bagaimana hukumnya dengan muadzin yang diberi tempat tinggal di masjid, misal untuk mahasiswa atau pekerja? Boleh saja, boleh dimanfaatkan. Itu bukan upah juga itu cuma kasihan kamu, sekalian tinggal aja di sini, gitu, ngurus masjid. Syarat sholat di jamak qashar atau saat safar, apakah harus disyaratkan jarak tertentu? Kalau menurut kebanyakan ulama jaraknya 85 kilo. Kalau bahasa dulunya itu 6 farsa. 6 farsa sudah dikonversikan jadi 85 kilo. Maka jika perjalanannya dari batas kota keluar itu sudah 85 kilo, maka sudah boleh qashar sholat, jamaah sholat. Makanya kalau saya hitung dari sini sampai ke Solo belum, maka sampai ke Solo itu belum jamaah qashar, karena jaraknya belum nyampe. Apabila masuk lalu mendapatkan imam sudah tahiyat akhir, apakah tidak terhitung salat berjamaah? Kalau standarnya dapat 1 rakaat dapati ruku, maka kalau dia dapat tahiyat akhir berarti tidak dapat 1 rakaat, berarti tidak dapat jamaah. Ustadz, baiknya surat yang dibaca imam ketika sholat subuh surat pendek atau panjang? Tergantung hafalan imam. Kalau imamnya hafal surat-surat panjang, afdolnya panjang. Apa manfaatnya? Selain jeda itu dibuat lama, imamnya juga agak panjang bacaannya, membuat orang-orang yang telat tadi punya uzur yang banyak bisa dapati sholat subuh secara sempurna 2 rakaat. Ustadz, saya ada pertanyaan tentang mahram. Sebentar. Ini akhwat, terus ayah ibu punya bude, terus ini ada kakek nenek. Bude ini punya anak. Oh, ini suami istri, Mas A dan Mbak A. Ini sebagai istri, sebagai suami. Terus yang Mas A ini punya anak, yang Mbak A ini juga punya anak. Baik. Apakah anak dari sepupu perempuan dan laki-laki saya? Anak dari sepupu. Nah, anak dari sepupu berarti apa itu? Namun dari sepupu loh. Kalau keponakan langsung itu kan, ini saya dengan saudara, ya toh? Saudara ini punya anak. Kalau ini anak dari sepupu, ya kita sebut keponakan. Ya, namun keponakan dari sepupu itu bukan mahram. Bagaimana dengan cucu dari om saya? Cucu dari om. Berarti naik ke atas, ini saudara dari orang tuanya, omnya, ya toh? Punya cucu. Sepupu ada, terus di bawahnya lagi apa? Cucunya. Berarti anak dari sepupu. Ini juga bukan mahram. Nanti silakan lihat rujukannya di An-Nisa 22-24. Selain dari yang disebutkan di 3 ayat ini ada 15 mahram, maka itu masuk bukan mahram. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan bagi kalian yang selain itu, selain yang 15 ini. Di kampung saya kalau azan maghrib, habis azan langsung iqomah, tidak ada jeda. Bagaimana hukumnya? Nah, ini di sebagian daerah. Karena sebagian daerah itu memakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i beda lagi, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i salah satu pendapat disebutkan azan maghrib itu cuma waktu maghrib cuma 1 waktu. 1 waktu itu artinya apa? Sekarang azan,
terus siap-siap ke masjid, pakai pakaian, wudhu, kemudian datang ke masjid, sholat maghrib 3 rakaat, terus sholat sunnah bagi dia maghrib 2 rakaat, waktu maghrib selesai. Itu namanya satu waktu. Namun pendapat yang tepat, sholat maghrib itu tetap 2 waktunya, ada waktu awal, waktu akhir. Ya, sehingga baiknya diberikan jeda antara azan dan iqamah. Di sebagian daerah seperti ini yang saya sebutkan tadi. Bagaimana menjelaskan hukum 4 bulanan atau 7 bulanan kehamilan kepada orang tua atau saudara kandung agar tidak menyinggung perasaan? Ditahukannya sulit ya itu. Yang ada kalau kamu yang punya istri misalnya, nggak lakukan aja gitu. Terus keterangannya gimana? Bilang aja repot, nggak bisa kayak gini. Nanti aja pas lahiran baru bikin akikoh gitu, baru ngundang-undang. Itu yang lebih bagus. Sholat berjamaah perempuan perlu iqamah tidak? Kalau cuma sama perempuan saja bisa. Namun kalau suaranya kedengaran maka tidak perlu. Kalau suaranya kedengaran sampai keluar nanti laki-laki dengar tidak perlu. Asalnya tidak perlu untuk iqamah bagi perempuan. Jika perempuan sholat sendiri atau sholat wajib perlu iqamah tidak? Tidak perlu. Bacaan sholat rakaat pertama surat Al-Baqarah awal, tengah dan akhir boleh apa tidak? Boleh saja. Ustaz, ana diikhitbah oleh seorang laki-laki yang saya belum tahu manhajnya seperti apa. Karena sebelumnya saya belum pernah mengenal sama sekali. Namun ana belum bisa menerima dengan alasan masih harus menyelesaikan kuliah. Karena ikatan beasiswa syaratnya boleh menikah jika sudah lulus menjadi dokter masih 4 tahun lagi baru selesai. Tapi si laki-laki berkata ke orang tua, ana ingin menunggu. Baiknya kalau terlalu lama kayak begini, laki-laki pisah dulu, perempuannya ini sendiri ngurus sendiri. Ketika nanti waktunya untuk menikah baru bisa diputuskan lagi mau iya atau tidak. Bisa jadi laki-laki nanti dapat yang lebih baik, perempuan juga dapat yang lebih baik. Gak usah paksakan diri seperti itu. Terakhir, bagaimana perempuan yang sedang menstruasi, haid, tidak sholat tapi menunggu temannya yang sedang sholat, dia menunggu di dalam masjid, boleh apa tidak? Sama seperti hukum wanita haid masuk masjid. Jawabannya masih boleh, apalagi punya keperluan dan tidak mengotori masjid. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan bawa berkah bagi kita semuanya, dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus istiqomah, nambah ilmu dan amal, dan kita diberikan husnul khatimah. Demikian kami cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.